Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan sholihan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli tsumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah fa ya ayatuha al akhawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk pembelajaran ulumul Quran, yaitu kita sekarang masuk pada tarjamatul Quran, ya, penerjemahan Al-Quran. Al-tarjamatul lughatan tutlaq ala ma'anin, ya, terjemah secara bahasa, penerjemahan secara bahasa, ya, itu disebutkan, ya, untuk dalam beberapa makna, ya, dalam berbagai macam makna, tarji ila al-bayan wal idah. Tapi semua makna ini kembali pada, ya, maksudnya adalah al-bayan, yaitu menerangkan, wal idah menjelaskan. Wa fil istilah at-ta'bir 'anil kalam bi lughatin urah, ya. At-tarjamah istilahan yaitu mengungkapkan, ya, suatu perkataan ke dalam bahasa lain, ya, misalnya dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Wa tarjamatul Quran, ya, untuk penerjemahan Al-Qur'an yaitu artinya adalah at-ta'bir 'an ma'nahu, ya, bi lughatin ukhra, yaitu mengungkapkan, ya, makna Al-Qur'an ini, ya, ke dalam bahasa lain, misalnya bahasa Arab, ya, dan Al-Qur'an berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Wa tarjamatu naw'an, ada dua macam, ya, untuk macam terjemahan, ya, yaitu yang pertama ahaduhuma tarjamatun harfiyah, ya. Kemudian yang kedua tarjamah maknawiyah atau tafsiriyah. Untuk tarjamah harfiyah, ya, yaitu wadzalika bi an yudha tarjamatu kulli kalimah bi izaiha, yaitu dengan menerjemahkan, ya, setiap kata, ya. Jadi nanti menerjemahkannya kata per kata. Kemudian yang kedua, ya, maknawiyah tafsiriyah, yaitu bi an yu'abbir, ya, an ma'nal kalam bi lughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradat wa tartib. Itu mengungkapkan makna suatu perkataan, ya, ke dalam bahasa lain tanpa memandang, ya, tanpa memperhatikan kosakata dan urutan kosakata tersebut di dalam suatu kalimat, ya. Contohnya di sini misalnya qauluhu ta'ala, kita misalnya menerjemahkan, ya, firman Allah Ta'ala, inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, ya. Terjemah harfiahnya bagaimana? Yaitu an yutarjim kalimat hadhihi al-ayah kalimatan, yaitu menerjemahkan, ya, semua kata di sini, yaitu kata per kata dan urut, ya. Inna dulu, ya, kemudian ja'alnahu, kemudian Qur'anan, kemudian Arabiyyan, kemudian la'allakum, kemudian ta'qilun, seperti itu, ya. Kemudian buat terjemah al-ma'nawiyah dari ayat ini, ya, an yutarjim ma'nal ayah, ya, kullaha, ya, bi qat'in nazar an ma'na kulli kalimah wa tartibiha, yaitu menerjemahkan makna ayat ini semuanya, ya. Ini terjemahkan semuanya tanpa memandang, ya, makna setiap kata dan urutan kata ini, ya. Jadi tidak harus, ya, urut, ya. Bisa secara makna, ya, tidak kata per kata, ya. Wa hiya qaribah, ya, untuk terjemah harfiah ini, ya, ini mendekati makna tafsir secara global, ya, secara umum, ya, secara global. Kemudian hukmu tarjamatul Quran, hukumnya, ya, saya sesuaikan terjemah ini. Yang ke sebelah kiri adalah terjemah, ya, hukum terjemah Al-Quran bagaimana. At-tarjamah harfiyah binisbah lil Qur'anil Karim mustahilah inda katsirin min ahlil ilmi. Untuk penerjemahan Al-Quran secara harfiah, ya, secara kata per kata, ya, itu mustahil, ya, nggak bisa, ya, mustahil, ya. Ini berdasarkan pendapat, ya, dari kebanyakan para ulama. Kenapa? Wa dzalika li'annahu yusyarat fi hadzal naw' min at-tarjamah, ya, syurutun la yumkin, ya, tahaqququha ma'aha. Ya, karena dalam penerjemahan Al-Qur'an, ya, itu ada syarat-syarat, ya, yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk terjemah harfiah ini nggak bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Syaratnya apa saja? Wahiyya al-awwal wujudu mufradatin fil lughah al-mutarjam ilaiha, yaitu adanya kosakata
dalam bahasa yang nanti akan diterjemahkan misalnya ke dalam bahasa Indonesia, ya ini harus sesuai dengan kata ya biizai hurufi al-lughah ya al-mutarjam minha ya afan, ini masih batuk ya. Jadi harus ada kesesuaian ya antar kosakata ya bahasa yang akan diterjemahkan ya bahasa terjemahan dengan bahasa aslinya yaitu bahasa Arab ya. Kalau Al-Qur'an kan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, wujud adawatil lil ma'ani fil lughah al-mutarjam ilaiha musawiyah ya, musawiyatun aw musyabahatun lil adawat fil lughah al-mutarjam minha. Yang kedua harus ada ya sama ya, ada kesamaan ya antar perangkat makna dalam bahasa yang akan diterjemahkan misalnya bahasa Indonesia ini harus sama dengan atau mirip ya dengan perangkat dalam bahasa asli atau bahasa Arab ya. Kalau Al-Qur'an bahasa Arab, bahasa yang akan diterjemahkan ya. Kalau ini bahasa yang akan diterjemahkan yaitu bahasa terjemahan. Ini bahasa aslinya yaitu bahasa Arab. Jadi harus sama ya. Dan itu sulit ya. Karena setiap bahasa itu punya karakteristik sendiri ya. Susunannya itu terkadang antara satu bahasa dengan bahasa lain itu berbeda. Kemudian yang ketiga ya tamatsul ya, al-lughatain. Ya harus ada kemiripan ya antara bahasa al-mutarjam minha, ini bahasa asli ya yaitu bahasa Arab, dan bahasa yang akan diterjemahkan bahasa terjemahan itu misalnya bahasa Indonesia ya. Harus ada kesesuaian atau kesamaan dalam apa? Fi tartibil kalimat ya hina tarkibiha. Harus ada ini ya, harus tertib, harus urut ya, kosakatanya harus urut sama ya, urutannya sama ya. Misalnya saja ya, kalau dalam bahasa Arab kan ya misalnya apa koma zaidun. Kalau koma zaidun ya ini enggak sesuai dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan Zaid berdiri ya, jadi dari sini saja sudah tidak urut ya. Tetapi kalau zaidun koma ini baru urut ya antara bahasa Arab ya dengan bahasa yang akan diterjemahkan bahasa Indonesia sama. Tapi kan terkadang berbeda ya, bisa koma zaidun gitu ya. Terkadang juga zaidun koma ya, tapi kan tidak sesuai berarti ya. Jadi sangat mustahil tadi disebutkan. Hina tarkibiha fil jumal wa sifat wal idhofat ya. Ya, jadi tarkibnya ya, susunan katanya ini harus urut di dalam kalimat ya. Dalam susunan kalimat, kemudian sifat ya, dan idhofah yaitu gabungan kata ya. Gabungan kata. Ya, mudhaf ilah itu ya. Babul fasli misalnya ya. Wa qala ba'dul ulama inna tarjamah al-harfiyyah yumkin tahaqquha fi ba'di ayat ya. Ini sebagian ulama ya berpendapat sesungguhnya untuk terjemah perkata ya itu bisa ya, tetapi hanya pada beberapa ayat ya, nahwiyah ya intinya pada ayat yang misalnya sesuai dengan susunan kata dengan bahasa yang lain ya, bahasa terjemahannya ya. Misalnya bahasa Arab, bahasa Indonesia itu tadi terkadang misalnya koma zaidun, misalnya zaidun koma itu berarti sama dengan bahasa Indonesia ya, bisa ini. Tetapi kan terkadang berbeda. Tapi ini sebagian ya, sebagian bisa ya, tapi sebagian lain juga tidak bisa. Walakinnaha wa in amkana ya tahaqququha fi nahwi dzalik ya muharramah ya. Nah ini meskipun bisa ya, terkadang sebagian ayat tuh bisa, tetapi di sini hukumnya muharramah, hukumnya haram. Kenapa? Li'annaha la yumkin antu'addiyal ma'na bikamalihi, karena tidak mungkin ya makna nanti yang akan makna terjemahnya itu ya tidak sempurna ya,
karena terkadang ya itu tadi perlu apa ya, perlu seperti penjelasannya itu lebih ya. Jadi kalau per kata saja itu kurang ya, maknanya kurang apa namanya, kurang sempurna gitu ya. Kemudian wala an tu'athir fin nufus ya, dan juga ya bahasa terjemahan jika perkata ini itu tidak bisa mempengaruhi ya, tidak bisa membekas di jiwa ya. Wala an tu'athir fin nufus ya, ta'sir al-Qur'an al-Arabi al-Mubin ya. Jadi ya ini tidak ada pengaruh di hati ya, bahasa terjemahan itu ya, sebagaimana yang ingin di ya, sebagaimana jika Al-Qur'an ya itu ya misalnya saja begini ya, kalau dalam bahasa Arab ya terkadang kita baca bahasa Arab ya, bahasa misalnya kita membaca Al-Qur'an ya dan kita paham bahasa Arab itu, yaitu kalau kita baca terjemah itu terkadang kayak kurang gitu ya, maknanya kurang mengena di jiwa kita ya, di hati kita itu masih kayak kurang gitu, kayak gimana gitu ya, lebih enak yang langsung bahasa Arab ya. Ya ini berbeda dengan ini tadi bahasa Arab yang al-mubin ya, yang apa, yang jelas ya, yang nyata. Wala darurah ya tad'u ilaiha, dan juga tidak ada hal yang mendesak ya, tidak darurat ya, untuk menggunakan terjemah secara harfiah. Listighna'i anha bitarjamah al-ma'nawiyah, karena sudah cukup ya, kita cukup menggunakan terjemah ya secara maknawiyah, secara global ya, tidak per kata. Wa ala hadza fatarjama al-harfiyah in amkanat hissan fi ba'dil kalimat fa hiya mamnu'ah syar'an ya. Berdasarkan hal tersebut ya, maka untuk terjemah harfiah ya, meskipun ini memungkinkan bisa ya dalam beberapa kata ya, dalam beberapa ayat misalnya, tapi ini terlarang ya, mamnu'ah ya, secara syariat itu dilarang. Allahumma illa an yutarjim ya kalimatan khassah bilughatin man yukhatibu ya liyafhamaha. Ya kecuali jika ya tidak terlarang ya, ini berarti tidak terlarang, kecuali berarti tidak terlarang kecuali menerjemahkan ini hanya satu kata saja khusus ya. Ya dalam bahasa Arab satu kata ya, satu kata saja misalnya ini diterjemahkan kepada orang lain ya, bahasa orang yang diajak bicara tersebut, misalnya orang Indonesia, ini cuma satu kata saja ya, ini diterjemahkan satu kata itu tersebut ya, biar paham makna satu kata tersebut ya, kepada orang lain ini paham. Min ghairi an yutarjim at-tarkib ya kullahu ya fala ba'sa ya, tanpa menerjemahkan ya susunan kata semuanya ya, maka ini tidak apa-apa, cuma hanya satu kata saja. Kemudian yang berikutnya ya, wa amma atarjama al-ma'nawiyah lil Qur'an ya, fahiya jaizatun fil asli li'annahu la mahdzura fiha. Ya untuk terjemah maknawiyah ya, ini tadi ya yang bagus yang ini ya, ini boleh ya, secara asal boleh, karena tidak ada apa namanya ya, tidak ada bahaya ya, tidak ada yang perlu diwaspadai dengan terjemahan ini ya. Waqat tajibu hina takunu wasilatan ila iblaghil Qur'an wal Islam li ghairi natiqina bil lughatil arabiyyah, dan terkadang untuk terjemah maknawiyah ini hukumnya bisa menjadi wajib ya, ketika ini sebagai wasilah ya, sebagai sarana ya untuk menyampaikan Al-Qur'an dan untuk menyampaikan agama Islam ini ya, ketika berdakwah kepada orang yang belum bisa ya, orang yang bukan orang Arab ya, belum, yang mereka itu bahasanya bukan bahasa Arab, sehingga perlu terjemah maknawiyah ini ya, agar mereka memahami Al-Qur'an ya. Li'anna iblagha dzalik wajib, karena menyampaikan Al-Qur'an ya itu wajib, wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib ya, karena tidak akan sempurna ya suatu kewajiban kecuali dengan ini tadi ya, yaitu menerjemahkan makna Al-Qur'an ini.
maka menerjemahkan Al-Qur'an ini ya, ini menjadi wajib. Ya, cukup sampai di sini, sudah 15 menit ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.